Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, sahabat Rusman, pernahkah Anda berziarah ke makam Sunan Bonang? Inilah sekilas tentang makam Sunan Bonang. Kisah tentang Sunan Bonang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua, termasuk makam beliau yang telah dikunjungi para peziarah dari dalam maupun luar negeri, misalnya dari Malaysia, Brunei Darussalam, dan negara-negara Timur Tengah. Makam Sunan Bonang terletak di sebelah barat alun-alun Tuban, tepatnya di belakang Masjid Agung Tuban. Sunan Bonang atau Syekh Makdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel bin Syekh Ibrahim Asmoro Kondi. Ibunya bernama Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati binti Aryateja. Dewi Condrowati adalah putri Syekh Abdurrahman atau Aryateja dengan istri yang berasal dari Surabaya. Jadi bukan istri yang berasal dari Tuban. Pada waktu mudanya, konon Sunan Bonang sering tinggal di Lasem, yaitu tempat tinggal kakak perempuannya yang bernama Nyai Ageng Malokah binti Sunan Ampel. Sering tinggal di Lasem, terutama sejak kakak iparnya yang menjabat Adipati Lasem, yaitu Pangeran Wironegoro, wafat. Sunan Bonang diminta kakak perempuannya untuk merawat makam neneknya, ialah Eyang Putri Binangti di Bukit Binangun. Sedangkan pusat Kadipaten Lasem oleh kakak perempuannya kemudian dipindahkan ke arah barat atau ke kota Lasem yang sekarang. Menurut naskah cerita Lasem sebagaimana dimuat di dalam buku karangan Ahmad Mudir tahun 2016, bahwa Sunan Bonang mulai ditugaskan oleh ayahnya untuk menjadi wali di Tuban pada usia 30 tahun, yang berarti saat itu terjadi pada tahun sekitar 1490 Masehi. Pada waktu itu Tuban dipimpin oleh Adipati Ki Ageng Gegilang yang memerintah Kadipaten Tuban tahun 1479 sampai dengan 1495. Ki Ageng Gegilang adalah cucu mendiang Wilatikta. Sedangkan Adipati Tuban sebelumnya, yaitu Arya Wilatikta yang wafat tahun 1465, dan Ki Ageng Ngraseh yang wafat tahun 1479, keduanya juga dimakamkan di tempat yang sama yang kelak kita sebut sebagai makam Sunan Bonang ini. Artinya, saudara-saudaraku, bahwa ketika Sang Sunan Bonang hadir menjalankan tugas sebagai wali di Tuban, tempat tersebut sudah berupa pemakaman. Saudaraku sekalian, sahabat Rusman, Sunan Bonang terkenal sebagai waliullah yang berjiwa pluralistik atau bisa menerima perbedaan. Terbukti saat beliau mulai bertugas di Tuban,
lingkungan di sekitar tempat tinggal beliau ini tetap dijaga kelestariannya. Padahal banyak di antara benda-benda peninggalan itu yang bernuansa agama Hindu. Misalnya adanya gapura paduroso yang berbentuk mirip candi. Agaknya Sang Sunan ingin melestarikan nilai-nilai keaslian lingkungan ini, yaitu dengan cara membagi halaman menjadi 3 pelataran, yakni pelataran luar, pelataran tengah, dan pelataran dalam. Masing-masing pelataran atau halaman itu dipisahkan oleh gapura paduroso. Ada lagi peninggalan lama yang berupa lingga dan yoni. Keduanya merupakan simbol kepercayaan lama yang selalu kita jumpai di hampir setiap kompleks percandian. Lingga adalah simbolisasi bentuk phallus atau alat genitalia laki-laki sebagai simbol keperkasaan Dewa Siwa. Sedangkan yoni merupakan simbolisasi bentuk vulva atau alat genitalia perempuan sebagai simbol kesuburan Dewi Parwati. Lingga dan yoni telah sangat akrab dengan kehidupan kita dalam wujud alu dan lumpang. Dalam budaya Jawa, harmonisasi lingga dan yoni ini digambarkan dengan 2 gunungan di tengah layar, yaitu pada saat pagelaran wayang hendak dimulai. Mereka adalah Gunung Jantan dan Gunung Betina yang saling berangkulan. Bersatunya lingga dan yoni serta Gunung Jantan dan Betina akhirnya melahirkan pembuahan. Lahirlah kemudian makhluk yang disebut sebagai manusia ke tengah alam semesta ini. Saudara-saudaraku, sahabat Urus Usman yang berbahagia, tentu saja Sunan Bonang sebagai waliullah besar sangat memahami bahwa nilai-nilai Purwo Madya Wasana atau ngelmu sangkan paraning dumadi juga sangat kental dalam ajaran Islam. Bahkan sebagai wujud keyakinan beliau tentang pentingnya nilai pluralistik itu, Sang Sunan telah menciptakan karyanya dalam bentuk artefak Kalpataru. Artefak yang terbuat dari kayu berukir ini pernah diuji dengan karbon 14, yaitu untuk menentukan usia kayunya. Dan ternyata hasilnya bahwa usia kayu itu tepat sesuai dengan masa kehidupan Sunan Bonang. Kayu berukir dalam bentuk pohon bercabang 4 ini sekarang tersimpan di Museum Kambang Putih Tuban. Pohon Kalpataru ini merupakan penggambaran tentang kerukunan umat beragama pada masa itu, yaitu agama Islam, agama Hindu, Buddha,
Buddha, dan Kristen. Keempatnya hidup dalam satu lingkungan yang damai. Meskipun inti tauhidnya berbeda, namun secara pengamalannya di masyarakat mengarah pada semangat hidup yang sama, yakni menyembah pada Zat yang Maha Agung. Ialah Tuhan yang Maha Esa. Demikianlah saudara-saudaraku, sekilas kisah tentang Sunan Bonang dan sekaligus beberapa peninggalan sejarah yang ada di makam Sunan Bonang. Kiranya cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.